Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alifia selaku moderator dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami di Perpustakaan Universitas Pamulang. Di sini juga ada teman-teman saya, ada Asfani Anggraini, ada Aprilia Putri, ada Muhammad Bani Fareza, dan Kohandika. Oke, langsung saja kita ke pemaparan materi pertama. Universitas Pamulang awalnya menyatu dengan pasca sarjana. Tahun 2012, gedung pasca sarjana beserta perpustakaannya dipindahkan ke gedung baru. Sekarang Perpustakaan Universitas Pamulang sudah memiliki gedung sendiri di Jalan Surya Kencana, nomor 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Persyaratan Perpustakaan Universitas Pamulang bagi non-sivitas akademik pada dasarnya perpustakaan ini terbuka untuk umum. Namun ada aturan khusus bagi non-sivitas akademiknya, yaitu membawa kartu identitas, membayar biaya registrasi sebesar 5.000. Berikut sarana dan prasarana perpustakaan Universitas Pamulang. Ruang baca ini tersedia sarana-sarana atau perlengkapan untuk menciptakan suasana kondusif dan nyaman bagi para pemustaka saat sedang membaca informasi yang sedang ia butuhkan. Ruang multimedia tersedia open internet untuk mengakses koleksi digital yang tersedia perpustakaan UNPAM, seperti di PC yang tersambung dengan jaringan internet. Ruang diskusi ini dapat digunakan langsung oleh pemustaka dari instansi manapun, namun dengan memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu lapor ke petugas. Yang kedua, mengisi formulir pemakaian ruang diskusi. Yang ketiga, pemakaian ruang diskusi hanya 120 menit. Dan keempat, jumlah pengguna minimal 3 orang dan maksimal 6 orang. Ruang penyimpanan. Jadi ada peraturan di Perpustakaan Universitas Pamulang tidak boleh membawa tas, makanan, dan juga minuman, sehingga harus disimpan di ruang penyimpanan. Kunci loker diberikan oleh front office setelah mengisi daftar kunjungan. Lalu JDIH Corner. Di JDIH Corner ini memuat koleksi yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum. Bisa dilihat ini ada tesis dan disertasi yang bahasanya tentang hukum. Iran Corner. Di bagian ini terdapat koleksi yang cakupannya mengenai negara Iran. Ada yang berbentuk majalah ataupun buku-buku yang pembahasannya terkait negara Iran. Lalu ada Polandia Corner. Di bagian ini sama seperti Iran Corner tadi, bedanya di Polandia Corner ini koleksinya tentunya tentang negara Polandia. Lalu ada pojok sejarah. Di pojok sejarah terdapat koleksi yang berhubungan dengan sejarah, khususnya sejarah di Indonesia, seperti buku bibliografi Presiden Indonesia, peristiwa sejarah yang dimuat dalam buku ataupun pajangan dinding yang sekilas memuat hal-hal bersejarah. Berikut beberapa koleksi yang tersedia di perpustakaan ini. Yang pertama ada koleksi tercetak yang terdiri dari non-buku, buku atau monograf, dan skripsi dan tesis. Pada koleksi non-buku terdapat terbitan berseri dan terbitan berkala. Terbitan berseri yaitu terbitan yang dipublikasikan dalam bagian yang berturut-turut dengan tenggang waktu tertentu dan dimaksudkan untuk terbit terus-menerus dalam waktu tidak terbatas. Di sini terdapat foto-foto koran yang merupakan koleksi terbitan yang memuat berita aktual, berita keilmuan, dan kejadian yang berhubungan dengan bidang seperti sosial, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, terbitan berkala yang berisi banyak artikel yang ditulis oleh beberapa orang yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang membentuk susunan redaksi sebagai penanggung jawab penerbitan terbit dalam frekuensi tertentu. Selanjutnya ada monograf atau buku. Monograf adalah terbitan yang memiliki satu kesatuan utuh yang terdiri dari satu jilid atau lebih. Sedangkan buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid menjadi satu dengan tema pembahasan yang sama dan disusun menurut kronologi tertentu.
Berikut foto-foto kumpulan koleksi yang disusun dalam rak sesuai klasifikasi yang telah disusun. Selanjutnya ada skripsi dan tesis. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan tesis merujuk pada karya ilmiah tertulis jenjang magister atau pasca sarjana. Skripsi dan tesis di perpustakaan ini masing-masing dikategorikan berdasarkan prodi yang ada di Universitas Pamulang. Berikut salah satu gambar petunjuk yang memberi arah letak skripsi dan tesis sesuai prodi. Koleksi digital dan elektronik di Perpustakaan Universitas Pamulang tidak hanya menyediakan koleksi tercetak, tapi juga ada koleksi digital. Di antaranya ada e-journal, e-book, dan e-proceeding. Ini ada contoh jurnal yang kami ambil dari katalog online. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Mbak Dewi selaku pustakawan di sana, beliau juga menyatakan bahwa ada beberapa koleksi tercetak yang ditransformasikan ke dalam koleksi digital, seperti contohnya skripsi, tesis, dan disertasi, serta laporan penelitian yang dapat diakses dalam bentuk digital. Tetapi kemarin ketika saya mencoba mengaksesnya, ada beberapa PDF yang tidak bisa diunduh secara langsung, melainkan harus memasukkan username dan password untuk membukanya. Open data. Open data adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh pemustaka. Open data terbagi atas dua. Yang pertama, open access dan open internet. Open access adalah semua konten yang dapat diakses tanpa hambatan atau seorang peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya kepada publik secara gratis dan bebas dari hak cipta atau copyright. Contoh open access yang tersedia di Perpustakaan Universitas Pamulang diantaranya Gray Literatur seperti tesis dan disertasi, proceeding, buletin, laporan penelitian, e-journal, dan e-book. Open Internet. Open Internet adalah ide yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya internet dan cara untuk mengoperasikannya harus bisa diakses dengan mudah oleh semua individu, perusahaan, dan organisasi. Semua open access yang tersedia dapat diperoleh melalui tab dan PC pada gambar di samping. Beberapa aplikasi atau software yang tersedia di PC adalah Turnitin, Mendeley, Zotero, Envivo, dan Publish or Perish. Selanjutnya ada pengadaan koleksi di Perpustakaan Universitas Pamulang. Nah, di sini koleksinya menggunakan cara sebagai berikut, yaitu kerjasama dengan penerbit atau perpustakaan lain, berlangganan dengan perpustakaan lain atau penerbit, dan berdasarkan form usul buku. Nah, lewat form usul buku ini, para pemustaka dapat menulis judul buku yang dibutuhkan untuk diadakan dalam perpustakaan, sehingga pihak perpustakaan dapat menyalurkan usul tersebut sebagai tambahan koleksi. Kemudian, knowledge management. Knowledge management adalah proses mengatur, menciptakan, menggunakan, dan berbagi pengetahuan kolektif dalam suatu organisasi. Knowledge management terbagi dua, yakni tacit knowledge dan tacit explicit. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang tersimpan dalam diri seseorang sebagai aset untuk melakukan sesuatu dan belum dibagikan. Untuk memperoleh tacit knowledge dapat ditempuh melalui pembukaan forum, diskusi ilmiah, dan seminar. Sayangnya, Perpustakaan Universitas Pamulang ini belum membuka layanan pemakai yang berinteraksi langsung dengan pemustaka, sehingga jika para pemustaka butuh pengetahuan lebih dalam mencari sumber informasi, hanya bisa ditanyakan melalui layanan sirkulasi saja. Hal ini menyebabkan pemberian dan penyebaran tacit knowledge dari para pustakawan sukar diperoleh langsung oleh pemustaka. Tacit eksplisit. Tacit eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan dan terorganisir dengan baik. Tacit knowledge yang telah ditransfer ke tacit eksplisit disediakan Perpustakaan Universitas Pamulang pada OPAK. Contohnya proceeding. Sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.